Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Tahun Jannah. Nama saya Ahmad Rahmat Saputra. Nama saya Baru Ilmi. Nama saya Fahri Nazar. Nama saya Ahmad Sati. Dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester 2 di Institut Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandang. Sejarah salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid Suada terletak di Jalan Musyawarah, Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Kandangan. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama masjid ini. Versi pertama menyatakan bahwa nama Masjid Suada diambil dari nama salah satu seorang pendiri masjid ini, yaitu Said atau Haji Muhammad Said bin Haji Mayasin. Sedangkan versi yang lainnya menyebutkan bahwa nama Suada berasal dari kata Arab atau syuhada, yang berarti orang yang gugur dalam menegakkan agama Islam. Lepas dari kedua versi tersebut, saat ini Masjid Suada lebih populer disebut Masjid Baangkat, lantaran lantainya yang berada di atas tanah seperti konsep rumah tradisional masyarakat Banjar pada umumnya yang berbentuk panggung. Masjid yang berukuran sekitar 1047 meter persegi ini didirikan oleh Syekh Haji Abbas dan Syekh Haji Muhammad Said bin Haji Mayasin. Keduanya adalah keturunan dari Syekh Haji Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari atau yang dikenal juga dengan nama Datuk Kalampayan, seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan. Pada tahun 1859 Masehi, Syekh Haji Abbas yang berasal dari Martapura dan pernah mengikuti perjuangan Pangeran Antasari itu bermukim dan menjalankan dakwah Islam di daerah Wasahilir. Lama-kelamaan, karena semakin bertambah banyak jumlah pengikutnya, Syekh Abbas berkeinginan untuk membangun masjid menggantikan surau kecil yang biasa digunakannya untuk berdakwah. Surau kecil itu kemudian dibongkar dan bahan-bahannya yang masih bisa dipakai tetap digunakan untuk membangun masjid baru yang direncanakannya itu. Sedangkan untuk proses pelaksanaan pembangunannya diserahkan kepada kemenakannya, yakni Syekh Haji Muhammad Said yang berasal dari daerah Kandangan. Kemudian Syekh Said mengajak Haji Banan, Haji Sahab, 5 khatib Wasahilir, dan para pemuka masyarakat Wasahilir untuk merembukan biaya pembuatan masjid baru itu. Dalam musyawarah tersebut dicapailah kesepakatan bahwa biaya pembangunan 50% berasal dari masyarakat Wasahilir dan sisanya dari Syekh Said dan Syekh Abbas sendiri. Pembangunan masjid dilaksanakan secara gotong royong oleh kurang lebih 15 tukang. 2 orang diantaranya adalah ahli ukir atau pahat dari Amuntai, suatu daerah yang cukup intensif menerima pengaruh unsur budaya Hindu di masa-masa sebelumnya. apabila ditinjau dari segi usianya yang telah lebih dari 100 tahun, maka Masjid Suada dapat dimasukkan ke dalam kategori benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 Undang Nomor 5 Tahun 1902 tentang Benda Cagar Budaya. Arsitektur masjid ini secara umum memperlihatkan penerapan konsep rancang bangun rumah tradisional Kalimantan Selatan, yaitu beratap tingkat 3 yang berakhir dengan memolo atau pataka dan didirikan di atas tiang rumah panggung. Sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu ulin yang berasal dari daerah Merabahan dan Negara. Di dalam bangunan utama ada terdapat sebuah bangunan pengimaman atau mihrab yang beratap kuncup bawang dan memiliki ambang pintu yang terbentuk lengkung.
Pada mihrab ini terdapat 2 panel tegak di sisi lengkung dan panel datar di atas ambang pintu yang penuh dengan pahatan bermotif floralistik dan terutama sulur-sulur daun. Tidak jauh dari mihrab terdapat sebuah mimbar tempat berkhotbah. Mimbar tersebut dipenuhi dengan hiasan ukiran berupa sulur-suluran, kelopak bunga, dan Arabik yang distilir. Pada bagian tengah hiasan suluran dan kelopak bunga itu terdapat ukiran kaligrafi Arab bergaya naskih dan angka tahun 1337 Hijriah atau 1917 Masehi. Sedangkan pada salah satu panel samping di dekat tempat duduk pada mimbar terdapat ukiran kaligrafi bergaya naskih yang berbunyi Allah Muhammad Rasulullah. I don't give a fuck about you anyways. Other side, I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Kelengkapan masjid lainnya adalah sebuah tonggak penunjuk waktu sholat yang terletak di sebelah selatan bangunan. Pada tonggak penunjuk waktu tersebut, dipahatkan angka tahun 28 Zulhijjah 1328 Hijriah atau 1907 Masehi yang menunjukkan tahun dibangunnya masjid. Selain itu, terdapat juga sebuah guci keramik yang ditempatkan dekat tangga naik ke teras. Dan untuk keperluan berwudu, disediakan sebuah sumur dan bak air tempat wudhu yang terletak di samping bangunan utama.